kamu tinggal di kota yang punya slogan keren, logo ciamik, dan program yang bikin bangga. Tapi tiba-tiba pemimpin baru datang dan puff, semuanya berubah. Slogan diganti, logo dibikin ulang, dan terus program lama gimana? Nah, ini yang dinamakan dari inkonsistensi city branding. Terus city branding itu apa sih? City branding merupakan upaya pemerintah untuk mempromosikan identitas sebuah kota dan untuk memberikan citra positif dari kota tersebut. Biasanya bertujuan untuk menarik wisatawan dan investor. Maka dari itu, penting bagi kota untuk terus membangun citra positif secara konsisten. Terus kalau nggak konsisten gimana? Inkonsistensi ini bisa berdampak ke beberapa hal. Yang pertama, kehilangan identitas kota. Branding yang kuat itu butuh waktu buat nempel di benak orang. Kalau sering ganti, kota akan kehilangan jiwa atau karakter yang bikin beda dari kota lain. Dan yang kedua, pemborosan anggaran. Bikin logo baru, slogan baru, kampanye baru, itu semua butuh duit. Kalau tiap periode kepemimpinan ngulang dari nol, anggaran yang seharusnya bisa dipakai buat program konkret malah habis buat hal-hal kosmetik. Dan yang ketiga, program gak berkelanjutan. Banyak program daerah yang sebenarnya bagus, cuma berumur pendek karena gak selaras sama visi pemimpin baru. Misalnya, kota fokus ke pariwisata, budaya, tapi pemimpin berikutnya malah lebih suka dorong ke industri teknologi. Akhirnya proyek sebelumnya mangkrak. Dan yang terakhir, kepercayaan publik menurun. Warga dan investor suka yang pasti-pasti. Kalau branding kota kayak yoyo, orang jadi ragu buat investasi waktu, tenaga, atau uang di situ. Contohnya aja di Kota Semarang. Kota Semarang sempat berganti city branding sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah Semarang Pesona Asia, yaitu di era jabatan Sukawisnu Tarip yang merupakan wali kota Semarang pada tahun 2007. Kemudian di tahun 2012, pada era jabatan wali kota Sumarmo Hadi Saputro, kota Semarang berganti branding menjadi Semarang Variety of Culture. Terakhir, di akhir masa jabatan wali kota Semarang, Hendra Pihardi mengganti branding kota Semarang menjadi Semarang Simpul Ekonomi Jawa pada tahun 2022. Seperti yang kita tahu, Semarang terkenal akan wisatanya, seperti Kota Lama dan Lawang Sewu dengan warisan kolonialnya. Kemudian Masjid Agung Jawa Tengah dan Kelenteng Sampokong dengan wisata religinya. Dan juga Goa Kreo dengan wisata alamnya. Selain wisatanya, Kota Semarang juga terkenal akan kulinernya, seperti lumpia, bandeng presto, tahu gimbal, bingko babat, dan lain-lain. Nah, perubahan city branding Kota Semarang ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara branding kota dan pemenuhan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, lama-kelamaan branding tersebut menghilang. Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti city branding nggak boleh berubah sama sekali ya. Kadang perubahan diperlukan buat menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan baru. Perubahan itu nggak cuma oke, tapi perlu banget. Bayangin kalau sebuah kota ngotot bertahan sama branding yang udah nggak relevan sama perkembangan zaman. Misalnya, masih jualan image kota industri tua, padahal dunia udah beralih ke ekonomi digital atau pariwisata berkelanjutan. Bisa-bisa kota itu ketinggalan kereta, nggak dilirik investor sama sekali, terus narik wisatawan deh. Jadi fleksibilitas dalam city branding itu penting ya buat menyelesaikan diri sama kebutuhan baru, tren global, atau bahkan perubahan pola pikir masyarakat. Cuma fleksibilitas ini nggak boleh kebablasan sampai bikin branding kayak yoyo, naik turun tanpa arah. Kuncinya ada di konsistensi inti. Maksudnya kota harus punya fondasi identitas yang jelas, kokoh, kayak pilar yang nggak gampang digoyang meski angin kencang datang. Entah itu pergantian kepemimpinan, perubahan ekonomi, atau disrupsi teknologi. Fondasi ini bisa berupa nilai budaya yang mendalam, sejarah yang khas, potensi unggulan yang bikin kota beda, atau bahkan karakter warganya yang unik. Misalnya, apapun yang terjadi, Yogyakarta tetap punya akar sebagai kota budaya Jawa Keraton
seni dan harmoni sosial yang tidak akan pernah luntur, meski slogan atau kampanye promosinya berubah seiring berjalannya waktu. Nah, kesimpulannya, pemimpin baru boleh membawa warna sendiri, tetapi sebaiknya tetap dalam koridor yang udah disepakati bersama stakeholders kayak DPRD, komunitas lokal, dan pelaku usaha. City branding bukan cuman urusan pemimpin, tetapi juga kita semua. Kalau kota punya identitas kuat, program-programnya bakal berjalan dengan mulus, warganya akan bangga, dan kota kita akan bersinar. Jadi apa cerita kota kamu? Yuk, bagi cerita kalian di kolom komentar di bawah, dan bareng kita bersama dukung city branding yang konsisten. Dua, tiga. Bayang Branding yang kuat. Semarang, satu. Apa cerita kota kalian? Silakan tuliskan di kolom. Bahan diperlukan. Bentar. Oh, sorry. 1, 2, 3.